Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak usia sekolah membuat Dinas Kesehatan Banyuwangi gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada remaja usia sekolah di wilayah Kecamatan Gambiran. Tak hanya penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba, pembekalan materi tentang bahaya pergaulan bebas juga diberikan kepada ratusan pelajar tingkat SMP dengan menggandeng pihak sekolah. Pemirsa, bertempat di Aula Gedung Serbaguna SMP Negeri 2 Gambiran, ratusan siswa mengikuti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang digelar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan pihak sekolah. Maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja usia sekolah yang dapat mengancam masa depan anak bangsa membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi akan bahaya narkoba. Sejumlah materi disampaikan kepada seluruh peserta dari pengenalan jenis-jenis narkoba, dalam bahasa kesehatan disebut dengan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sampai dengan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan jika mengkonsumsi narkoba. Tren penyalahgunaan narkoba di kalangan usia pelajar terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan, karena penularan HIV/AIDS bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik. Tak hanya itu, dalam acara yang berlangsung pada Kamis pagi ini, peserta juga dibekali materi tentang bahaya pergaulan bebas. Materi ini juga penting untuk disampaikan agar pelajar tidak terjerumus ke dalam jurang pergaulan bebas yang dapat menghancurkan impian mereka dalam sekejap. Nantinya, selain menyasar kalangan pelajar SMP, penyuluhan serupa akan dilakukan secara berkelanjutan kepada pelajar tingkat SMA di wilayah Gambiran, dengan tujuan zero narkoba pada anak usia sekolah dapat terwujud. Untuk ini penanganan untuk nafsa ini, yaitu untuk para remaja, khususnya siswa-siswi, biar tidak pergaulan bebas, yaitu menghindari nafsa, narkotik, psikotropika, dan zat adiktif siswa-siswi SMP 2 Negeri Gambiran. Terkait kegiatan ini ya, apakah ini sifatnya kelanjutan atau hanya sekali saja? Berkelanjutan, berkontinu. Insya Allah SMA 1 Gambiran nanti. Menyasar pelajar SMA juga ya berarti? Ya, SD, SMA, SMP, dan SMA. Itu pelajar. Selain antusias, siswa pun mengaku mendapat ilmu baru lewat penyuluhan ini. Siswa pun siap untuk menjadi pelopor anti narkoba dan siap untuk menerapkannya di dalam maupun di luar sekolah. Ini sangat berguna dan saya bisa dapat informasi lebih banyak dan dapat mengerti mengenai narkoba. Apa saja informasi yang saya dapatkan? Tentang jenis-jenis narkoba, cara penanggulannya, faktor-faktor penyebab. Terus setelah tahu ini gimana nantinya? Diterapkan nggak kira-kira di? Terapkan dong, dan nggak akan melakukan hal menjauhinya. Ya, saya itu bisa merusak kesehatan, mental juga. Jangan melakukan pergaulan yang negatif, terus hindari pergaulan bebas. Terus juga harus bisa memilih pergaulan temannya juga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, ODGJ setengah telanjang yang mengendarai roda 2 yang sempat berkeliling di Kecamatan Genteng dan meresahkan masyarakat hingga diamankan oleh BKO Satuan Pamong Praja Kecamatan Genteng pada Rabu pagi.
Proses penangkapan ODGJ tersebut berjalan lancar tanpa ada perlawanan. Pemirsa, ODGJ yang diketahui bernama Frida, warga Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, sebelumnya sudah beberapa kali diamankan oleh Satpol PP Kecamatan Genteng. Terhitung sudah 3 kali ini, ODGJ tersebut diamankan di wilayah Genteng. Penangkapan ketiga tergolong masih sopan. Biasanya ODGJ tersebut tidak menggunakan busana sama sekali. Setelah melakukan pengamanan kepada ODGJ, Satpol PP membawa ke Puskesmas Kembiritan untuk mendapat suntikan penenang agar tidak berulah lagi dan dibawakan obat. ODGJ tersebut juga sudah 2 kali dikirim ke Rumah Sakit Gangguan Jiwa Licin. Sudah ada perubahan, maka dikembalikan ke keluarga. Akan tetapi ketika dikembalikan ke keluarganya, ODGJ tersebut pemikirannya kembali terganggu, sehingga keluarga angkat tangan. Terkait masalah ODGJ, ini yang jelas warga Resomulyo. Berdasarkan laporan dari Pak Kadis Resomulyo, bahwasanya si Farida ini lepas lagi. Nah, yang mengkhawatirkan itu ketika dia berkendara, kendaraan itu tidak normal seperti biasanya. Jadi naik di atas kendaraan, sambil naik kendaraan di atasnya, terus kebetulan juga yang ini masih lumayan, masih mau pakai celana gitu. Kalau yang kapan hari malah nggak pakai celana, itu yang bahaya gitu. Dikhawatirkan keselamatan lalu lintas itu yang perlu kita jaga. Yang tadi kebetulan pas di depan Polsek kita temukan di situ dan hanya kita bawa ke Puskesmas untuk disuntik penenang. Berarti ini udah beberapa kali. Ini sudah ketiga kalinya lepas. Kira-kira di rumah apa nggak ada keluarga yang menjaga? Jadi intinya gini, kalau di rumah itu sudah keluarganya nggak sanggup dengan keberadaan Farida ini, karena mereka juga mengerasi sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya keluarganya dilempar gitu. Apalagi kalau minta kendaraannya nggak dikasih, itu sudah melempari batu ke semua keluarga. Dokter Umum Puskesmas Kembiritan yakni Dr. Sri Rezeki menjelaskan, ODGJ Farida sudah beberapa kali diamankan dan sering kali ia ditangani. Untuk hari ini ODGJ dibawa oleh Satpol PP untuk diberikan obat penenang agar tidak meresahkan warga sekitar. Farida selalu mendapatkan perhatian dari Puskesmas Kembiritan, akan tetapi juga harus mendapat dukungan dari pihak keluarga. Dukungan dari pihak keluarga setidaknya lebih memperhatikan terhadap obat yang telah diberikan oleh Puskesmas dan jangan sampai telat untuk meminumkan obat yang telah diberikan. Injeksi penenang dulu, kemudian sudah kita bawakan pengobatan secara oral yang harus nanti diobservasi oleh keluarga. Jadi penderita tersebut, ODGJ tersebut tadi yang dibawa ke sini itu adalah pasien kami lama. Sudah lama, tapi penanganannya kurang maksimal, jadi tidak ada support dari keluarganya, ya, untuk pengobatan tidak teratur. Jadi nanti akan kita konsulkan lebih lanjut untuk penanganan injeksi yang teratur. Jadi itu kan berpengaruh sekali untuk pasien itu akan kumat lagi. Kalau yang dibawa ke sini dalam kondisi yang seperti itu, biasanya kita yang jemput bola ke rumahnya. Anjing pernah kayak gitu. Jadi ini yang dapat laporan ke sana artinya. Iya. Dan ini kebetulan Satpol PP dulu yang bawa ke sini. Yang bertindak bawa ke sini, jadi kita langsung tangani di sini. Biasanya kita jemput bola. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, operasi pasar ala Bulog cabang Banyuwangi yang bekerja sama dengan Perwira atau Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia langsung diserbu warga Banyuwangi. Tak hanya ibu-ibu yang antri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liternya, namun bapak-bapak juga ikut antri untuk mendapatkan minyak goreng. Pemirsa, dengan membawa 1 armada mobil operasi pasar yang keliling di sejumlah titik, pihak Bulog cabang Banyuwangi bersama Perwira Banyuwangi
melakukan operasi pasar sembako di Pasar Terminal Wisata Terpadu Banyuwangi. Pemerintah dorong operasi pasar sebagai langkah nyata dalam menyikapi kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan. Untuk operasi pasar minyak goreng tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 dan warga dijatah pembelian hanya 2 liter. Pihak Bulog tidak hanya menjual minyak goreng, namun juga menjual beras kualitas premium dan juga gula. Warga Banyuwangi antusias antri untuk mendapatkan minyak goreng murah dan sembako murah. Menurut salah satu warga yakni Retno mengaku mendapat informasi adanya operasi pasar murah minyak goreng di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini bagus dan membantu ibu-ibu karena harga minyak goreng yang naik dan di Pasar Banyuwangi sudah tidak ada lagi barang tersebut. Ada 10 menitan. Ya. Mbak, kenapa rela antri di pasar sembako? Ya katanya ini murah gitu kan. Programnya murah, beda dengan pasaran. Makanya saya penasaran, saya kesini. Apalagi minyak kan lagi agak langka gitu. Di sini berapa, Mbak? Di sini 14.000 satu liternya. Kalau di pasaran ya nggak tahu ya, merek ini Vilma kan. Mungkin 17 atau berapa gitu ya. Jadi memilih di sini Pak meskipun antri ya, Mbak ya. Di Pasar Banyuwangi, para pedagang sembako sudah tidak lagi menjual minyak goreng kemasan karena kehabisan stok. Sedangkan di sejumlah toko modern, harga minyak goreng 1 liter sudah dijual dengan harga mahal di atas head atau harga eceran tertinggi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, warga masyarakat suku Using lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Banyuwangi menggelar tradisi unik bernama Resik Lawon Kamis siang. Tradisi Resik Lawon sendiri merupakan sebuah ritual mencuci dan menggantikan kain kafan penutup petilasan Ki Buyut Cungking yang merupakan nenek moyang dari warga setempat. Ritual Resik Lawon dilakukan sebagai simbol pembersihan diri serta masyarakat mendapatkan berkah dari doa-doa yang dipanjatkan selama ritual. Pemirsa, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, warga masyarakat suku Osing di lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar tradisi unik bernama ritual Resik Lawon pada Kamis siang. Tradisi Resik Lawon sendiri merupakan ritual mencuci serta mengganti kain kafan penutup di petilasan Ki Buyut Cungking yang merupakan nenek moyang dari warga setempat. Ritual tersebut digelar antara tanggal 10 sampai 15 Ruwah dalam kalender Jawa, yaitu pada hari Kamis atau hari Minggu. Ritual yang sudah dilaksanakan masyarakat setempat sejak ratusan tahun lalu tersebut diawali dengan melepas kain putih yang menutup cungkup di petilasan Ki Buyut Cungking. Beberapa kain yang perlu diperbaiki juga dijahit ulang oleh warga secara swadaya. Kemudian kain-kain tersebut dibawa ke sungai untuk dicuci. Lalu kain dibilas dan diperas agar kering. Menariknya, air perasan dari kain kafan tidak langsung dibuang, melainkan malah menjadi rebutan warga untuk diminum karena dipercaya bisa membawa berkah. Setelah diperas, kain lawon atau kafan dengan panjang 100 meter lebih tersebut dijemur di sepanjang jalan desa dengan ketinggian 5 meter. Kain diikat dengan tali tambang hitam dan dibentangkan pada bambu. Salah satu syarat ritual tersebut adalah kain putih tidak boleh jatuh dan terkena tanah. Jika sudah mengering, kain tersebut diturunkan dan dibawa kembali ke Balai Tajuk. Kain tersebut kemudian dipasang kembali di makam Buyut Cungking dengan cara bergotong royong. Sebenarnya ritual Resik Lawon pada hari ini itu untuk mengganti baju. Jadi untuk mengganti baju setiap tahun 1 kali, karena ini mau menghadapi atau menjelang hari Ramadan, bulan Ramadan.
Jadi itu setiap tahunnya harus dilaksanakan. Harapannya yaitu supaya bersih, kan setelah hari itu kan hari raya Idul Fitri. Jadi sekalian dibersihi 1 tahun sekali. Itu ganti, misalnya ada yang rusak itu diganti, yang kotor diganti. Nanti setelah diganti yang bekasnya itu terus ditanam di sini. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, tradisi ritual Resik Lawon dilakukan sebagai simbol pembersihan. Tradisi ritual Resik Lawon dilakukan sebagai simbol pembersihan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Diharapkan dengan digelarnya ritual Resik Lawon ini, masyarakat bisa mendapatkan berkah dari doa-doa yang dipanjatkan selama ritual. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirgap, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.